Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Ramawati dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1968. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen bagi rakyat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dinilai mampu mengeluarkan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik di Indonesia. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh kegiatan politik di Indonesia. Kepresidenan merupakan pengontrol utama dari lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan lembaga tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Dalam kenyataannya, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif dapat dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jabatan yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun terjadi perubahan, pada masa pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial tidak berubah. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam pemerintahan, baik dalam lembaga eksekutif, yaitu pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Ketiga, pemilihan umum. Dalam pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali secara efektif dan teratur setiap 5 tahun sekali. Namun, jika diamati, pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Dalam pemerintahan Orde Baru, sejarah pengakangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Lama. Keempat indikator tersebut menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.